Oke, baik teman-teman, mohon izin Ustazah ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya pagi ini yang ada di rumah? Sehat teman-teman? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oke, ulangi lagi kalau di kelas gimana jawabnya? Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar Allah memberikan kemudahan sampai di siang nanti. Sikap berdoa, berdoa dengan khusyuk, tangan silakan diangkat, dekatkan dengan dada, pejamkan matanya, kita mulai berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, aku rela dan aku rela Islam agamaku dan aku rela Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkan pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Amin. Doa diberi kemudahan. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan kesulitan. Amin. Oke, baik, sebelum kita belajar, Ustazah mau ajak teman-teman latih fokusnya dulu ya. Mohon izin Ustazah share screen. Nah, Ustazah share dulu. Sudah muncul teman-teman di layarnya masing-masing? Sudah. Apa bacanya? Oke. Kecerdasan artifisial. Ya, yang harusnya hari ini kita belajar tentang apa di jadwal? Matematika. Iya, matematika, Ustazah. Kok bisa kita belajar ini, Ustazah? Ya, terima kasih sebelumnya, Ustazah Wenis. Ucapkan untuk waktunya teman-teman. Jadi, hari ini Ustazah memiliki tugas teman-teman untuk melakukan real teaching. Ya, jadi Ustazah harus eh, melakukan pembelajaran tentang KA. Ya, kita singkat kecerdasan artifisial ini dengan KA. Ya, yang dimana nanti semester 2 atau kalau tidak di tahun depan itu teman-teman akan belajar juga tentang ini ya. Jadi teman-teman ini adalah pilihan Masya Allah dari Allah untuk belajar dulu ya. Belajar dulu daripada kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 5 non ANBK ini yang belajar dulu tentang apa sih KA. Apa itu KA? Ya. Baik, sebelum Ustazah lanjutkan, kita cek dulu fokusnya. Are you ready, teman-teman? Ready. Baik, siap-siap ya. Nah, judulnya adalah tebak warna, bukan tebak tulisan atau tebak bacaan. Ya, warna pertama ini warna apa, teman-teman? Hitam atau apa? Ungu. Warna Ungu. merah. Betul, fokus, masih fokus. Lagi. Warna apa ini? Hijau. Bukan biru. Hijau. Ya, pinter. Kita lanjutkan. Warna apa ini? Hitam. Bukan kuning. Tulisannya kuning. Bukan. Hitam. Selanjutnya. Kuning. Kuning. Pinter. Oke, sudah selesai. Baik. Alhamdulillah ternyata semuanya sudah fokus.
Nah, saatnya kita masuk ke dalam materinya. Sebelum Ustazah Weni panjang lebar kali tinggi menjelaskan apa itu KA, yuk teman-teman perhatikan ini. Gambar pertama. Ini gambar apa teman-teman? Ada yang pernah melihat? Ini kita temui di mana ya yang ini ya? Yang pertama ini. Ada yang pernah tahu? Nggak ada yang tahu? Ini ada di aplikasi WhatsApp teman-teman. Ya, kalau tidak percaya, sudah tunjukkan. Tuh, nggak kelihatan ya? Iya, good job. Meta AI namanya. Kalau di dalam WhatsApp itu ada tombol, nggak kelihatan ya, karena saya pakai virtual nih. Ya, itu ada tombol seperti lingkaran, ada warna biru, toska, dan warna ungu kepintingan. Di atasnya mau cat baru. Nah, kalau itu kita tombol, nah nanti akan masuknya tampilannya seperti ini. Nah, ini ada tombol seperti ini di WhatsApp. Ada yang pernah tahu sebelumnya? Aku. Oh, tahu. Oke, Mas Fauzi tahu. Good job. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita klik, nanti dia akan berubah tampilan seperti chatting ini. Ya, ini namanya chatting ya. Namun, ternyata kemarin sudah mencoba. Sudah ucapkan, selamat sore, gitu. Ternyata ada yang membalas. Hai, selamat sore. Bagaimana kabarmu? Semoga kabarmu menyenangkan. Gitu balasannya. Sangat ramah sekali. Coba Usada chat lagi. Namamu siapa? Sudah tanya gitu. Ya, dia balas lagi. Hai, aku Meta AI. Aku di sini bertugas membantu manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Dia langsung memperkenalkan dirinya. Nah, kira-kira Meta AI yang Ustazah gunakan, yang membalas Ustazah, itu orang atau mesin? Apa? Mesin. Mesin, Mesin. bukan orangnya yang membalas. Mesin. Mesin, ya. Nah, nanti teman-teman boleh mencoba. Ya, coba chat yang baik. Ya, nanti dia akan merespon dengan sangat sopan ya, dengan sangat baik, sangat menyenangkan, sangat ramah. Ya, dia sudah bisa menjawab seperti itu. Ya, lalu kemarin Ustazah coba lagi. Namaku Wenis Marantika Sari. Apakah kamu tahu arti dari namaku? Gitu. Ternyata dia bisa menjelaskan. Ya, keren sekali ya teman-teman. Baik, itu yang pertama, Meta AI. Yang kedua, ini yang kemarin ya, saat sumatif, teman-teman ada yang bilang, Ustazah, aku boleh nggak jawabnya pakai ini, tidak diketik. Aku ini apa namanya? Kayak dipencet mikrofonnya. Ya, pernah nggak teman-teman pakai ini kemarin? Banyak ya? Pernah. Ada yang tahu namanya apa? Copy paste. Copy paste. Oke, terima kasih Mas Arka udah menjawab copy paste saja karena aku mengcopy dari mulutku, dia paste ke dalam HP-ku gitu ya. Oke, teman-teman, ini namanya adalah Google Assistant. Oh, ternyata dia punya nama loh. Ya, Google Assistant. Kira-kira dia itu cerdas banget nggak ya? Kita ngomong, dituangkan di dalam situ. Pinter nggak itu namanya? Pintar nggak kira-kira Google Assistant ini? Pintar nggak? Hilbram, halo, Pintar. cek. Suara Usada terdengar? Masih ada? Terdengar. Iya, teman-teman. Usada tanya, kemarin teman-teman sudah mencoba ya? Di Google, itu ada gambar mikrofon, lalu teman-teman tombol, aku belajar matematika, materi, bilangan caca. Apa itu bilangan caca? Nah, dia langsung membantu kita ya. Itu berarti dia pintar nggak namanya? Pintar. Iya, pintar Pintar. sekali ya teman-teman. Canggih banget. Nah, kira-kira yang membantu teman-teman itu
memproses jawaban teman-teman, itu lagi-lagi ada orang di luar sana atau sebuah sistem? Sistem. Iya, lagi-lagi sistem. Sistemnya sangat pintar sekali. Ya, itu yang kedua, Google Assistant. Ternyata bukan copy paste ya, Mas Arka. Namanya Google Assistant. Baik, yang kedua. Nah, ini sering Ustazah Wenis gunakan nih. Karena Ustazah tidak ada yang menjemput, maka Ustazah pakai Grab. Nah, ini apa namanya? Ada yang tahu yang ketiga ini? Bisa. George for ini. Online. Ini apa Transportasi. namanya, nak, yang ada di HP Samsung ini? Maxim. Enggak. Ada yang Gojek. pernah pakai? Ngerti. Aku. Pernah ada yang pakai? Aku. Iya, ini Kamar namanya mandi. Google Map. Pernah pakai Google Map? Ya, Pernah. pernah. Iya. Saya mau ke Tunjungan Plaza. Kira-kira langsung diberitahu jalannya tidak? Atau tanya balik Google Map-nya? Dikasih tahu. Iya, bahkan Langsung. dikasih tahu ya. Mau rute tercepatnya atau rute yang ini, kita dikasih tahu bahwa nanti di rute itu ada yang macet, ada yang jalannya tidak macet. Sangat canggih sekali. Ya. Wow. Nah, teman-teman, Ya, semua itu adalah mesin yang bekerja. Ya, mesin itu adalah namanya bagian dari kecerdasan artifisial. Artifisial, dia sangat cerdas. Ya, boleh dicatat di bukunya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, ntar aman. Google Map, Google Assistant, bahkan Meta AI itu contoh dari KA. Atau kalau teman-teman sebut itu contoh dari AI. Sudah pernah dengar AI, teman-teman? Pernah. Ya. Pernah. Ya, kalau bayangan Fawas, Legend. AI itu seperti apa Fawas? Kalau menurut Fawas sendiri, AI itu apa? Setahu Fawas aja nggak apa-apa. Apa? Robot. Pernah membayangkan AI itu robot? Iya, pernah. Iya, pernah ya. Karena berhubungan dengan komputer, begitu-begitu. Maka kalau AI pasti itu robot. Ya, ya tidak salah teman-teman. Ya, robot yang bisa eh, mengerjakan perintah-perintah dari manusia itu memang salah satu contoh dari AI. Sama seperti Google Map, Google Assistant, ChatGPT sekarang yang sedang marak kita pakai. Ya, itu contoh dari AI. Ya. Apa sih AI itu? Nah, ini teman-teman. Ya, AI itu adalah sebuah mesin. Ya, kayak tadi ya, Meta AI itu mesin. Benar teman-teman itu tadi. Sudah hebat menyampaikan. Ya, lalu sebuah mesin atau komputer ya yang bisa berpikir, yang bisa belajar ya sama kayak manusia, belajar dan berpikir ya dan menyelesaikan masalah. Ya, jadi KA atau AI itu sebuah mesin yang berpikirnya, cara bekerjanya itu seperti manusia. Iya. Ya, manusia itu bisa bekerja jika ada apa sih teman-teman? Fawas, melakukan sesuatu. Itu jika kalau ada apa? Apa Fawas? Atau Sasha, Sasha, kamu itu kalau ngelakuin sesuatu, itu harus ada apa dulu? Misalnya Sasha ke toko beli garam. Itu berarti Sasha sebelumnya dapat Perintah. apa? Dapat apa Sasha? Perintah. Iya, hebat. Perintah. Iya, sama dengan AI. Awalnya dia tidak bisa melakukan apapun, teman-teman. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja. Ya, tapi karena dia dapat perintah dari manusia, yang memerintahkan juga manusia loh. Ya, bukan dia dapat perintah sendiri, tidak. Dia dapat perintah dari manusia. Perintahnya berupa apa? Berupa data. Ya, dia mesin AI ini yang awalnya kosong kayak manusia, kalau nggak dikasih perintah nggak akan jalan kan ya.
Arsila, silakan tidur, sudah malam. Baru Arsila tidur, ya kan? Tapi kalau tidak ada perintah, Arsila masih main HP, ya. Betul Arsila. Arsila masih nonton TV, ya. Agar Arsila bisa bekerja dengan baik, maka ada perintah di situ. Ya. Kalau mesin AI itu ada data yang dimasukkan. Ada datanya, ya, datanya banyak kayak tadi. Jika meta AI, jika manusia mengetikkan selamat pagi, silakan dijawab. Selamat pagi, dadadadades, dan sebagainya. Itu data yang dimasukkan dulu. Makanya mesinnya bisa jawab dengan sangat pintar. Ya, baik. Teman-teman, coba perhatikan ini. Boleh, Miss. Mohon maaf saya Ya. interrupt. Di layarnya sudah berubah tampilan atau masih tetap? Tetap. Masih tetap. Oke, baik. Sudah stop dulu share screen-nya. Oke, baik. Sudah muncul? Belum? Belum. Sudah Belum. muncul? Nah, ini udah. Belum. Udah. Nah, Udah. teman-teman, ini ya coba diperhatikan dulu. Oh iya. Oh, kayak mobil listrik. Bukan ya? Terus? Oke, baik. Tadi videonya ada suaranya nggak, teman-teman? Nggak ada. Oke, Nggak baik. ada. Saya ulangi lagi ya. Karena belum ada suaranya. Mohon izin. Saya ulangi lagi. Ustazah izin minum. Ya, silakan, Nak. Oke. Mohon izin sebentar ya. Ini laptopnya sangat tidak mendukung. Oke, lama sekali. Baik, sudah muncul ya? Yang tadi. Baik. Udah. Saja share lagi yang mobil tadi ya. Sensor canggih mendeteksi rintangan, sistem navigasi cerdas memilih rute terbaik, dan Anda dapat menikmati perjalanan tanpa stres. Masa depan transformasi sudah di depan mata, siapkah Anda untuk merasakannya? Bayangkan duduk santai di dalam mobil tanpa menyentuh setir. Mobil otomatis dengan teknologi AI membawa Anda ke tujuan dengan aman dan efisien. Sensor canggih mendeteksi rintangan, sistem navigasi cerdas memilih rute terbaik, dan Anda dapat menikmati perjalanan tanpa stres. Masa depan transformasi sudah di depan mata, siapkah Anda untuk merasakannya? Oke, baik. Teman-teman, kira-kira mobil itu apa yang beda dengan mobil kita yang ada di rumah? Apa bedanya? Hanya diri sendiri. Sakti ya, bisa nyetir sendiri. Keren banget. Oke, Dapat baik. fitur AI yang menyetir mobil itu. Iya, dia sudah dirancang sangat canggih. Dan kira-kira mobil itu sudah ada nggak? Itu namanya mobil otonom. Ya, itu adalah mobil otonom teman-teman yang ternyata itu sudah ada di Cina. Ya, jadi masyarakat di Cina bahkan Grab-Grabnya di sana itu ada yang mobilnya itu pakai mobil otonom. Jadi tidak ada supirnya. Ya, jadi besok kalau teman-teman bisa keluar negeri ke Cina, kalau menemukan mobil nggak ada supirnya, jangan takut ya, itu nggak ada setannya. Loh, kok apa setirnya gerak sendiri ya? Bukan, itu memang sudah Rancang. dirancang. Sudah dibuat memang tujuannya sangat memudahkan manusia. Dan dia lebih aman daripada yang ada supirnya. Luar biasa ya. Kalau ada supirnya itu bisa tabrakan, supirnya bisa ngantuk. Kalau mobil itu teman-teman, ketika ada jalan yang apa kayak misal ada polisi tidur, dia tuh bisa memberikan sinyal kepada penumpangnya untuk harus hati-hati. Setelah ini ada polisi tidur loh, gitu. Ya, mobilnya sudah secanggih itu.
Ya, bahkan kemarin ada video lagi tentang mobil otonom itu. Ada seorang pemilik mobil ketiduran, teman-teman. Ketiduran, akhirnya mobilnya memberi sinyal. Mobilnya tuh direm-rem secara mendadak dengan si mobil itu sendiri. Jadi si pengemudinya akhirnya kayak bergerak-gerak gini kan. Ya, dia memberi sinyal agar segera bangun seperti itu. Jadi sangat Wow. luar biasa. Siapa yang pengen punya mobil otonom? Iya, semoga kita segera memiliki dan semoga Indonesia bisa memberikan dengan harga yang tidak fantastis ya. Kayak mobil-mobil pada umumnya. Baik. Teman-teman, Silakan. Ustazah izinkan lanjutkan ya. Sebelum Ustazah lanjutkan tadi, maka KA tadi itu apa teman-teman? KA? HA. Ya, Kecerdasan artifisial. kecerdasan artifisial yang artinya apa? Sebuah apa tadi? Robot yang melaksanakan Robot perintah atau mesin manusia. ya, Nak ya, lebih tepatnya ke mesin. Mesin yang apa? Ini yang Melaksanakan menjalankan perintah Iya, manusia. yang bisa menjalankan, bisa berjalan, Perintah bertugas jika ada data yang dimasukkan, atau mesin yang bekerja seperti Iya. manusia. Oke, baik. Sekarang saja mau memberitahu cara kerjanya KA. Ya, Saudara di pantai beneran? Ya tidak dong, saudara sedang di sekolah. Ini hanya gambar saja ya teman-teman ya. Oke. Biar kita vibes-nya seperti liburan ya, jangan tegang ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Saudara share lagi. Nah, cara kerja KA. Jadi KA itu kan seperti manusia. Dia berjalan, dia bekerja apabila ada data yang dimasukkan. Ya, bentar. Ini kok tidak mau jalan ya laptop apa? Nah, ini sudah muncul. Nah, ini cara kerjanya adalah IPO. Nama cara kerja KA ini IPO, teman-teman. Apa itu IPO? Input. Nah, input itu apa sih bahasa Indonesianya? Input bahasa Indonesianya adalah apa, Nak? Masukkan. Pinter, Mbak Kaira cantik. Masukkan. Ya, jadi yang dimasukkan adalah data. Jadi cara kerjanya gitu. Dimasukkan dulu, ada manusia yang memasukkan data ke mesin KA atau mesin AI. Setelah itu, mesin AI-nya ini memproses. Diproses kayak kita sedang bikin jus, itu blendernya memproses ya, dikoyak-koyak sampai halus. Nah, setelah itu muncul output. Apa itu output? Apa Mbak Kaira output? Kalau input tadi masukkan. Kalau output berarti Keluarkan. ya, jadi dia keluar programnya, dia keluar hasilnya. Contoh outputnya tadi seperti yang kita gunakan saat ini ya. Seperti Canva, ini Canva, saya ini buat PPT-nya di Canva ya. Nah, ini bagian dari KA, teman-teman. Ya, dari data-data yang dimasukkan oleh manusia-manusia yang eh, memiliki niat yang sangat mulia ya. Ya, manusia-manusia baik yang mempunyai tujuan mulia membantu kita semua ya menjadi manusia yang insan ya, agar kita nggak lagi ribet kalau membuat PPT. Terus kalau mau belajar nggak ribet lagi kita pakai Google. Kita nggak lagi membuka kamus tapi kita pakai Google Translate. Ya, sangat mudah sekali. Nah, itu salah satu dari manusia-manusia yang mulia yang ada di sana yang memiliki tujuan yang sangat baik. Ya. Nah, Bentar. itu teman-teman berbeda dengan komputer biasanya. Kalau komputer biasa itu dia tidak bisa berpikir sendiri, jadi harus dijalankan terus. Ya, lalu mengikuti instruksi yang sudah ditulis oleh manusia, contohnya kalkulator, ya. Lalu Microsoft Word dan video player. Jadi harus ada manusianya yang ikut melakukan. Ada manusia yang bekerja terus, ya. Namun kalau KA itu teman-teman,
itu dia bisa belajar dari pengalaman dan bisa membuat keputusan sendiri. Kayak tadi, dari data-data yang manusia masukkan, akhirnya KA itu bisa memutuskan teman-teman. Ya, contohnya dia membuat gambar persegi. Akhirnya data yang dimasukkan banyak sekali kan, macam-macam persegi. Ada yang sangat bagus, sangat tegak, ada yang gambar perseginya menceng-menceng. Datanya yang dimasukkan banyak. Tapi mesin KA ini bisa memutuskan sendiri bahwa persegi yang baik, ya, itu nanti bisa kita temukan di drawing kau atau apa ya, itu nanti bisa ada tunjukkan linknya. Ternyata persegi yang baik menurut KA adalah yang sangat tegak, nggak menceng-menceng. Ya, itu KA bisa memutuskan sendiri. Beda dengan kalkulator ya. Kalau misalnya kita ngetik 5 kali 20, ya, jawabannya berapa? 5 kali 20 di kalkulator. Pastinya 100. menyebutkan 100. 100. Ya, seperti itu. Dan yang Oh, kedua, gitu. KA itu bisa mengenali pola dan belajar dari data. Jadi KA itu juga belajar dari data-data yang salah, teman-teman. Ya, Oh, dia itu sangat. Apa Mbak Arsila? itu ditulis Kak. Oh, boleh ditulis yang penting-penting aja. Atau nanti karena ini Zoom-nya terbatas, nanti usah ada kirimkan ya di grup kelasnya ya. Jadi bisa dicatat Terus, enak di rumah, oke? Baik. Contoh dari KA ini ada Google Translate, ada Google Assistant yang tadi yang pakai mikrofon, dan ada Meta AI tadi. Contohnya banyak lagi teman-teman. Mobil otonom, robot yang ada di rumah sakit, ya. Jadi sekarang di rumah sakit itu ada yang mengoperasi manusia itu bukan dokter lagi loh, tapi robot. Ya, keren sekali ya. Nah, itu dan sekarang sudah ada memang, ya. Nah, itu bagian dari KA yang sudah kita gunakan. Oke, baik, silakan Belum dituliskan di kolom chat. KA, belum itu. ya. KA apa yang sudah teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Usada Wenis itu tadi menggunakan Google Assistant, menggunakan Google Map. Kalau teman-teman silakan ditulis di kolom chat. Teman-teman sudah menggunakan KA dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa saja? Yuk, silakan diketikkan. Cepat, 1 menit. Oh, muncul banyak. Google Translate. Oke, yang belum nulis nggak apa-apa, nak. Nanti saya kirim di grup ya. Dan untuk umumnya mas saya ketinggalan di itu tempat Oke, pengajian. chat, chat, chat gebetan. Apa itu chat gebetan? Chat GPT ya? Chat GPT. Pakai 11 Labs, keren. Mas Fauzi. Oke, iya Mas. Nggak apa-apa, salah ya usah ada tahu kok. Kan kalian nggak punya gebetan ya. Yuk, apalagi nak? Oke, banyak ya ternyata, Masya Allah. Ya, oke, hebat sekali. Terima kasih teman-teman. Mohon izin saya lanjutkan. Jadi dulu ada kakak kelas kita namanya Mas Amar ya. Dia ikut ekskul robotik. Jadi dia itu ingin membuat robot yang bisa menggantikan sapu. Jadi dia Oh, itu ingin, jadi dia itu ingin Mas Amar. manusia itu nggak capek lagi pakai nyapu-nyapu. Dia nggak pengen ya. Jadi teman-teman program-program yang dihasilkan KA itu asalnya dari tujuan mulia manusia-manusia. Ya, jadi ada manusia yang sangat baik, pengen memudahkan kita. Dia ai- punya ide-ide yang keren. Kayak Mas Amar itu dulu namanya Mas Amar ya. Dia itu kalau disuruh nyapu capek, nggak mau. Akhirnya dia pengen rumah itu bersih tanpa disapu oleh manusia. Dia Amar pengen yang ada mana? robot yang bisa nyapu. Akhirnya teman-teman, Enggak, Mas Amar yang mana? Mas Amar yang udah SMA sekarang, dulu udah lama banget ya. Kakaknya Amira ya. Kakaknya Amira itu, ya kakaknya Mbak Amira, Kak Amira kelas 5B itu, kakaknya dulu buat robot
yang bisa menyapu teman-teman. Dulu ditunjukkan Ustazah. Jadi dia menginput data-datanya. Setelah itu dia kalau sudah jadi dia tombol powernya, robotnya itu bisa jalan. Jadi ada sapunya yang begini-begini. Jadi ada seroknya, ada sapunya. Jadi dia jalan terus ke lantai-lantai. Keren sekali robotnya ya. Mas Theo. Oke, baik teman-teman, less than 1 minute. Zoom ini akan berakhir. Sudah stop dulu. Nanti tolong gabung lagi ya. Ya, baik. Sejak akhiri, setelah ini nanti kita akan mengetahui cara kerja KA yang sebenarnya. Nanti akan ada video yang saya tampilkan ya. Silakan gabung lagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.